Halo Sobat Tamta, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah Perang Makassar agar bebas dari penjajahan. Sebelum melanjutkan videonya, mari sama-sama kita dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang menarik, informatif dari Tamta Journey. Makassar tidak hanya dikenal dengan pantai losarinya, tetapi juga keagungan kesultanannya dan sejarah perang Makassar yang melegenda. Sebelum menjadi Kesultanan Makassar pada abad 11, sebenarnya terdapat dua kerajaan besar di Sulawesi Selatan, yaitu Kerajaan Goa dan Talo. Kedua kerajaan ini saling berselisih hingga masuknya ajaran Islam ke Sulawesi. Islam dibawa masuk ke Sulawesi oleh sejumlah ulama dari Minangkabau. Ajaran Islam berkembang cukup pesat di kalangan masyarakat biasa hingga kerajaan. Hingga pada tahun 1650, penguasa kerajaan Goa dan Talo akhirnya juga memeluk agama Islam. Dua kerajaan itu pun juga mendeklarasikan untuk bersatu menjadi Kesultanan Goa Talo atau dikenal juga sebagai Kesultanan Makassar. Setelah kedua kerajaan tersebut bersatu, pusat pemerintahan dipindah ke Somba Opu yang lokasinya sangat strategis karena berada di jalur pelayaran Malaka dan Maluku. Kawasan ini akhirnya menjadi tempat yang sangat penting di wilayah Indonesia Timur, terlebih setelah banyaknya aktivitas perdagangan internasional. Kegemilangan Kesultanan Makassar terusik sejak hadirnya VOC dan memicu terjadinya perang. Perang Makassar melawan VOC dimulai tahun 1669 dan berlangsung selama kurang lebih 3 tahun. Namun sebenarnya bibit perang besar ini sudah ada jauh sebelum meletusnya perang. Bibit kebencian antara VOC dan Kerajaan Makassar bermula akibat adanya penyanderaan dan pembunuhan dari kedua belah pihak. Pada tahun 1616, VOC menyandera beberapa bangsawan dari Kerajaan Makassar dan memaksa mereka untuk segera membayar hutang-hutang mereka ke VOC. Pihak kerajaan membalas kejadian ini dengan membunuh 15 pelaut asal Belanda. Kebencian ini terus tumbuh hingga terjadinya Perang Makassar. Latar belakang Perang Makassar diakibatkan oleh perebutan kekuasaan di kawasan perairan timur Nusantara yang menjadi pusat pelayaran perdagangan dan dianggap sangat strategis. VOC ingin mengambil alih kekuasaan dari Kerajaan Makassar yang selama ini telah memegang kendali dan mendapat untung besar dari aktivitas di jalur perdagangan di Makassar. Pada tahun 1653, Sultan Hasanuddin naik tahta dan menjadi raja di Kerajaan Makassar. Ia berkonsultasi dengan pakar perang dari Portugis dan Inggris untuk menuntaskan konflik antara kerajaan dan VOC yang sudah menahun. Ia juga memperkuat istana Somba Opu dengan membangun benteng dan siap mengangkat senjata untuk perang. Kemudian pada tahun 1666, Laksamana Cornelis Pilmen diperintahkan untuk melakukan ekspedisi militer di kawasan Sulawesi Selatan. Namun, tugas itu tidaklah mudah, karena kawasan ini berada di bawah naungan Kesultanan Makassar yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Ekspedisi VOC tetap berlanjut dengan membawa kapal perang berisikan 1.860 orang dari tentara Belanda dan masyarakat pribumi. Sultan Hasanuddin sempat mengajak pihak VOC untuk berunding, namun hasilnya buntu dan bendera perang Makassar siap dikibarkan. Ternyata VOC tidak hanya sendiri. Ia mendapatkan dukungan dan berkoalisi dengan Kerajaan Ternate, Tidore, dan Buton untuk melawan Kerajaan Goa Talo. Karena kekuatan dari musuh yang sangat besar, satu persatu benteng dari Kerajaan Goa Talo pun jatuh. Goa pun pada akhirnya juga jatuh. Meski begitu, Sultan Hasanuddin tetap menolak untuk menyerah.
ia tetap gigih untuk melawan musuh. Oleh karena itu, ia dijuluki Sang Ayam Jantan dari Timur. Pasukan dari Sultan Hasanuddin terus menyerang hingga VOC kewalahan. Mereka pun akhirnya meminta bantuan pasukan dari Batavia. Meskipun sudah berperang dengan sekuat tenaga, Benteng Somba Opu akhirnya jatuh pada tanggal 22 Juni tahun 1669 dan ini menandai akhir Perang Makassar. Sultan Hasanuddin pun turun dari tahtanya dan kemudian meninggal pada tahun 1670. Meskipun berakhir dengan tragis, tetapi sifat kepahlawanan Sultan Hasanuddin tetap dikenang hingga sekarang. Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang sejarah Perang Makassar agar bebas dari penjajahan. Silahkan berikan kritik dan saran di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih.